Terlihat untuk screen-nya? Sudah dokter, aman dokter. Aman ya? Oke, ya. Saya mulai saja kalau begitu ya, supaya mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya ini ya, Bunda dan Ayah sekalian. Nggak ada ayah ya ini ya Mbak ya? Bunda semua ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Pada sesi ini kita akan membahas suatu topik ya yang mungkin sebetulnya ini topik yang sering gitu muncul di benak bunda-bunda sekalian gitu ya. Topiknya adalah apa yang terjadi jika anak tidak punya batasan. Nah, nanti fokus kita kepada dampak klinis pola asuh terhadap tumbuh kembang anak, khususnya aspek regulasi emosi, perilaku, dan eh, kompetensi sosial. Oke, kita lanjut saja ya. Jadi, sebagai pendahuluan, eh, perkembangan anak adalah suatu kemampuan anak untuk mengembangkan potensi diri dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara mengembangkan kapasitas diri. Perkembangan anak ini merupakan suatu proses yang multidimensional yang melibatkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, keluarga, dan lingkungan sosial. Anak itu bisa berkembang melalui pengalaman berulang yang dia temukan sehari-hari dalam kehidupannya. Nah, perkembangan anak itu bisa dilihat dalam beberapa domain seperti motorik, bahasa, kognitif, personal, sosial, emosional, dan perilaku. Dan pada hari ini kita akan berfokus pada tiga domain terakhir ini, ya. Jadi domain sosial, emosional, dan perilaku. Nah, domain sosial emosional itu memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan anak tersebut untuk memahami dirinya, memahami orang lain, dan menyesuaikan perilaku dengan situasi. Serta nanti pada akhirnya bisa membangun hubungan yang sehat dengan lingkungannya. Nah, kompetensi sosial emosionalnya juga sangat penting ya, bunda-bunda sekalian, karena ini nantinya akan berkaitan erat dengan kesiapan anak di dalam sekolah, berkaitan juga dengan prestasi akademiknya, bagaimana dia menyelesaikan masalah, dan bagaimana dia bisa mencegah gitu perilaku-perilaku berisiko yang mungkin nanti akan muncul seperti itu di dalam kehidupannya. Oke, ya sebetulnya kalau kita mau lebih dalamnya lagi ya, definisi kemampuan sosial dan emosional. Per definisi sebetulnya kemampuan sosial itu didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang menyebabkan seseorang berkembang dengan melibatkan interaksi positif dengan orang di sekitarnya, seperti teman, saudara, orang tua, atau orang dewasa lainnya. Sedangkan kemampuan emosional adalah bagaimana si anak ini bisa mengenali, memahami, mengekspresikan, dan meregulasi emosi, serta kemampuan untuk bisa memahami sekitarnya, memahami perasaan orang lain, memahami kondisi di sekitaran, seperti itu. Pada anak, kemampuan ini masih berada dalam proses maturasi. Jadi secara neurobiologis gitu, ada namanya sistem limbik yang berkaitan dengan emosi. Nah, di sini sistem limbik itu berkembang lebih cepat gitu dibandingkan sistem sistem prefrontal itu sistem kognisi. Jadi yang lebih ke logika dan sebagainya yang berperan dalam inhibisi dalam kontrol impuls tadi yang muncul dari sistem limbik. Jadi anak itu secara alami memang dia mudah sekali mengalami yang namanya disregulasi. Jadi mereka tuh membutuhkan bantuan dari eksternal, terutama dari orang dewasa di sekitarnya, untuk melakukan yang namanya koregulasi. Nah, masalah sosial emosional pada anak itu merupakan suatu isu yang cukup sering ditemukan di komunitas. Data epidemiologi menunjukkan bahwa gangguan dan kesulitan sosio emosional ini bisa ditemukan bahkan dari sejak bayi, dari sejak usia anak 0 sampai 3 tahun gitu ya, hingga anak-anak yang lebih besar di usia-usia anak prasekolah. Nah, prevalensi antar studi ini cukup bervariasi ya, karena memang mungkin perbedaan dari cara pengambilan data, instrumen screeningnya, tapi pada dasarnya memang angkanya berkisar di antara sekian ini ya, di antara eh, apa 5 sampai dengan bahkan tertinggi di 26. Jadi cukup tinggi ya masalah ini ada yang berada di. Nah, perkembangan sosial emosional itu dipengaruhi oleh dua faktor utama.
Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor anak itu sendiri. Faktor internal antara lain usia, jenis kelamin, pengetahuan anak, gitu kan. Dan selanjutnya adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini meliputi kualitas relasi orang tua dan anak. Apa saja ya? Pola asuh, dinamika keluarga, status sosial ekonomi, serta lingkungan sosial di sekitar. Nah, pola asuh berada pada posisi yang penting karena merupakan faktor yang relatif dapat dimodifikasi. Dalam banyak kasus, perubahan cara orang tua memberikan instruksi, validasi, konsekuensi itu bisa memberikan suatu dampak yang sangat bermakna pada perilaku anak. Nah, oleh karena itu, pada pagi ini kita akan bahas itu beberapa hal tersebut. Jadi variasi pola asuh berdasarkan dimensi kontrol atau struktur dan dimensi kehangatan atau responsivitas. Jadi nanti di sini mama-mama sekalian bisa nih membedakan pola asuh yang saat ini dikenal ya di dunia itu ada pola asuh permisif, otoriter, autoritatif, dan neglectful. Selanjutnya kita juga akan berdiskusi gitu ya, tentang hubungan antara eh, kurangnya batasan dengan eh, masalah-masalah yang tertimbul gitu terkait dengan tadi eh, sosial emosional anak. Dan terakhir nanti kita akan mencoba menerapkan prinsip intervensi yang sesuai untuk kondisi anak ini. Oke, kita akan masuk ya kepada hal yang pertama yaitu pola asuh. Nah, secara klasik teori, teori pola asuh ini dulu dikembangkan pertama oleh seorang ahli yang bernama Diana Bowring, yang kemudian beberapa tahun kemudian mulai dikembangkan dan divalidasi oleh McCoby eh, dan Martin. Jadi dua dua apa namanya ahli tumbuh kembang anak. Nah, dalam kerangka ini pola asuh itu dipetakan dalam dua dimensi utama. Yang pertama nih ya, yang di bagian atas nih adalah dimensi kontrol atau tuntutan atau struktur atau sering kita sebut sebagai demandingness gitu ya. Jadi tingkatan tuntutan, kontrol, struktur dan ekspektasi orang tua kepada anaknya gitu ya. Dan yang di kedua, yang di sini, yang dimensi kedua itu kita sebut sebagai responsiveness, yaitu kehangatan, kemudian sensitivitas orang tua kepada anak, dukungan emosional, terus bagaimana orang tua merespon kebutuhan anak, seperti itu. Nah, kombinasi kedua dimensi ini menghasilkan empat pola utama. Empat pola utama pengasuhan. Yang pertama nih yang paling apa yang sebelah kiri atas ini ya. Ini adalah authoritarian parenting atau kita sebut sebagai pola asuh otoriter biasanya ya. Nah, di sini demandingness-nya tuh di sini tinggi, tapi responsiveness-nya apa tinggi juga gitu. Jadi, oh sorry maaf, tapi responsiveness-nya di sini rendah sebelah sini ya. Nah, eh, yang di sini, yang di sebelah kanan yaitu otoritatif. Otoritatif itu adalah pola asuh yang ini tadi kontrolnya, demandingness-nya tinggi, tapi responsifnya juga tinggi di sini. Nah, yang selanjutnya adalah permisif, permisif parenting. Di sini demandingness-nya, kontrolnya dia rendah, tapi responsiveness-nya dia tinggi. Jadi dia sebelah sini ya. Dan yang terakhir adalah neglectful atau kadang-kadang disebut uninvolved parenting gitu ya. Jadi di sini keduanya rendah baik demandingness maupun responsiveness-nya. Oke. Nah, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah pola asuh permisif ya tadi ya, yang dimana pola asuh permisif ini biasanya memang yang paling terasa itu adalah orang tuanya itu hangat dan responsif, tapi batasnya itu tidak ada gitu, batasnya sama sekali tidak ada. Kita sebutnya sebagai soft atau tadi ya gentle parenting. Nah, biasanya ciri utamanya ini apa namanya ini ya. Jadi pola asuh ini tuh bukan karena orang tua tuh nggak peduli gitu ya. Karena tadi dibilang minim batas bukan karena nggak peduli, tapi di sini orang tua itu menginginkan bahwa anaknya itu jangan sampai tertekan gitu. Jadi menghindari distress pada anak dan juga menghindari konflik jangka pendek. Jadi ketika misalnya anak nangis, orang tua tuh rasanya kasihan gitu dan khawatir atau takut gitu kalau anaknya trauma kalau misalnya dilarang atau kalau misalnya tidak dipenuhi keinginannya itu berarti nanti anaknya merasa bahwa orang
tua tidak menyayangi. Nah, jadi seperti itu biasanya apa orang tua dengan pola asuh permisif ini. Nah, di sini ciri utamanya adalah bahwa aturan itu nggak jelas. Aturan yang dibuat orang tua itu tidak jelas. Banyak negosiasi-negosiasi ketika anak marah-marah, konsekuensinya berubah-berubah. Jadi eh, cenderungnya memang orang tua jadi mengalah gitu ya, biar situasinya cuma tenang. Misalnya aja nih, kayak contohnya, contoh sehari-hari, misal anaknya itu nggak mau mandi gitu, bukannya tetap diminta mandi, tapi malah ya sudahlah dibiarkan saja gitu ya. Atau misalnya anaknya itu ke toko minta sesuatu, terus tantrum gitu, akhirnya langsung dibelikan. Atau misalnya jam tidurnya sesuka anaknya, anaknya mau tidur jam berapa aja dikasih gitu sama orang tua. Nah, dari sudut pandang apa ya namanya behavioral response ya namanya, kondisi seperti ini malah memperkuat tantrum dengan melalui dua mekanisme gitu ya, mekanisme pada anaknya yang disebut positive reinforcement dan pada orang tuanya yang kita sebut sebagai negative reinforcement. Nah, apa maksudnya itu? Jadi negative reinforcement ini maksudnya adalah orang tua itu lega gitu kalau misalnya kok tantrumnya berhenti setelah mengalah gitu kan. Jadi apa namanya itu yang buat orang tua mau melakukan hal ini gitu. Nah, sedangkan anak sebaliknya, anak malah merasa bahwa oke, kalau aku melakukan perilaku intens maka aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Nah, jangka panjangnya nanti anak akan mengalami kesulitan nih ketika apa namanya sudah tidak berada dalam lingkungan apa dalam radar orang tuanya lagi, maka nanti anak ini akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Kemudian toleransi frustasi pada suatu hal rendah dan sulit gitu menerima batas-batas sosial yang ada di lingkungan yang lebih luas gitu ketika nanti dia masuk ke lingkungan sekolah misalnya itu sangat sulit. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pola asuh otoriter atau tadi disebutkan pola asuh VOC gitu ya. Nah, di sini tandanya adalah kontrol dan tuntutan yang tinggi, tapi validasi emosional ya, jadi kehangatannya itu rendah. Di pola ini, kepatuhan itu adalah tujuan utama. Jadi aturan itu benar-benar tegas dan kaku. Sering tanpa penjelasan yang jelas gitu pada anak-anak sesuai usianya. Nah, biasanya tekniknya adalah orang tua menggunakan ancaman, hukuman, kritik yang keras atau apa menimbulkan rasa takut gitu pada anaknya. Jadi anak apa diminta patuh tanpa ada kesempatan anak itu bertanya kenapa. Gak ada setiap perlawanan terhadap aturan atau kesalahan-kesalahan kecil itu responnya adalah hukuman. Jadi kalimat-kalimat yang sering muncul tuh ya pokoknya harus gitu. Gak boleh kamu bantah orang tua. Ini adalah orang tuamu. Gitu. Nah, biasanya anak-anak yang diasuh secara otoriter itu memang patuh, memang kelihatan patuh. Tapi kadang kepatuhan itu bukan apa ya, jadi kayak fake gitu ya. Jadi dia itu tidak bukan patuh karena regulasi dirinya sendiri yang memang ingin patuh gitu, atau internalisasi nilai suatu yang diterapkan itu tadi pada dirinya sendiri. Nah, anak-anak ini patuh karena memang takut pada konsekuensi-konsekuensi eksternalnya. Jadi apa namanya? Mereka takut ketika mereka mendapat hukuman seperti itu. Nah, akhirnya nanti resikonya apa? Anak-anak ini bisa apa mengalami kondisi-kondisi yang berkaitan dengan mentalnya seperti cemas berlebih, takut gagal, harga dirinya rendah, sulit mengambil keputusan dan hubungannya dengan orang tua itu tidak cair, tidak terbuka gitu. Nah, pada sebagian anak bahkan bisa muncul sebagai suatu perilaku agresif yang tersembunyi. Misalnya anaknya ini kok sering berbohong gitu untuk menghindari hukuman atau malah sering menarik diri dari orang tuanya gitu, tidak ingin berinteraksi dengan orang tuanya. Jadi struktur tanpa kehangatan ini memang betul dia menghasilkan kepatuhan jangka pendek, tapi jangka panjangnya dia tidak sama sekali tidak mendukung perkembangan regulasi diri pada anak ini. Nah, selanjutnya adalah pola asuh ketiga. Pola asuh ketiga ini pola asuh neglectful, di mana dia masuk ke window keempat gitu ya. Dia apa namanya? Struktur dan responsivitasnya rendah, jadi minim kehangatan, minim keterlibatan gitu.
Ya, anak tidak mendapatkan cukup kehangatan emosi, keterlibatan orang tua, supervisi gitu. Orang tua benar-benar secara emosional ya, secara emosional, bukan secara kehadiran gitu. Secara emosional nggak ada. Jadi biasanya orang tua yang sangat sibuk atau orang tuanya itu apa ya, kondisi mental emosional kurang baik seperti stres berat gitu. Atau orang tua yang sumber dayanya kurang. Misalnya mereka yang berada di dalam apa ya ya keterbatasan ekonomi, kondisi sosialnya memang kurang beruntung gitu. Nah, di sini ciri utamanya apa? Respon terhadap emosi anak itu sangat rendah. Biasanya pengawasan itu tidak ada, rutinitas tidak dilakukan dengan apa konsisten, dan anak direspon seadanya tidak pernah dipantau. Misalnya ya, anak itu eh, biar dia anteng dikasih gadget berjam-jam, tidak didampingi, tidak peduli jadwal tidurnya, makan juga tidak pernah apa namanya dipantau gitu ya. Dan orang tua juga nggak pernah gitu menanyakan aktivitas anak, perasaan anak, tugas anak, tidak pernah sama sekali itu dilakukan. Nah, pada pola asuh anak yang seperti ini bisa berdampak signifikan karena anak kehilangan dua hal sekaligus, dua hal komponen protektif yang seharusnya dimiliki, yaitu yang pertama adalah rasa aman karena kelekatan emosional, dan yang kedua adalah batasan-batasan. Ya, jadi itu dua faktor protektif ya. Sehingga di sini anaknya merasa tidak diperhatikan, tidak bernilai gitu. Pada akhirnya nanti akan ada gangguan regulasi emosi. Jadi anak ini nanti ya selain ya pada prestasi tentu saja ya akan ada gangguan, tapi anak ini akan memiliki gangguan mental emosional. Anaknya rendah empati, tidak tahu rasanya menyayangi, seperti itu. Nah, sehingga saat ini memang yang sedang kita apa namanya coba kulik lebih dalam adalah bagaimana mengembangkan pola asuh yang terakhir ini, pola asuh otoritatif. Nah, ini di sini ini kombinasi antara apa namanya kehangatan yang tinggi dan struktur yang tinggi. Jadi di pola asuh ini orang tua itu mas apa sangat berespon gitu terhadap emosi emosi anak walaupun memberikan batasan yang tegas dan jelas. Jadi eh, anak itu tetap diberikan kesempatan gitu untuk memberikan pendapat. Jadi bukan ya pokoknya kamu harus 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 nggak kayak gitu. Anak boleh disiplin, tapi disiplinnya itu untuk membimbing gitu, bukan untuk mengontrol dengan rasa takut. Pada pola asuh ini ciri utamanya itu adalah aturan-aturan itu dijelaskan sesuai usia anak. Jadi anak bisa memahami berdasarkan usianya dan konsisten gitu dengan konsekuensinya. Kalau misalnya sudah dibilang konsekuensi A nggak akan berubah gitu. Dan di sini juga ada validasi emosi anak. Jadi tidak dibiarkan gitu apa anaknya memiliki emosi yang ini. Dan di sini terjadi komunikasi dua arah. Jadi bukan orang tua saja yang memegang kendali, tapi anak juga bisa apa namanya memberikan pendapat. Misalnya contohnya nih ya, anak itu dikasih pilihan, tapi terbatas. Misalnya, kamu mau mandi sekarang atau 10 menit lagi? Ya, jadi anak akan memilih itu seperti itu. Jadi di sini anak memiliki otonomi kan, eh, memiliki kesempatan memilih, tapi tetap berada dalam struktur yang dibangun oleh orang tua. Nah, waktu anaknya tantrum misalnya ya, orang tua juga apa namanya di sini memberikan validasi, jadi memberikan merespon gitu. Misalnya Kak, saya tahu kamu marah gitu karena Bunda nggak membelikan mainan itu. Silakan kamu marah, gitu. Tapi kita tetap tidak akan membeli mainan itu hari ini karena memang kamu kita tidak sedang berencana membeli mainan. Kamu juga masih memiliki mainan, jadi tidak akan merubah itu. Ya, jadi dia apa konsekuen gitu. Nah, dari perspektif perkembangan pola asuh autoritatif ini membentuk yang namanya secure base. Jadi anak itu merasa dia itu didengar, difahami, tapi juga anak itu memahami bahwa dunia ini memiliki aturan dan aturan yang harus ditetapkan. Nah, di pola pola asuh yang ini kita bisa mendukung perkembangan apa ya regulasi emosi dan kontrol impuls pada anak sehingga anak akan tumbuh mandiri gitu ya jadi dia punya regulasi diri yang baik percaya diri dan dia kompeten secara sosial dia bisa apa namanya berfungsi kompeten ya oke nah selanjutnya kita akan membahas dampak dari pola asuh di atas oke nah kita tadi ya lihat beberapa pola asuh yang ada empat itu tadi nah ketika kita itu melihat pola asuh dengan apa kurangnya batasan itu
maka akan terjadi disregulasi emosi dan tantrum yang berlebihan. Nah, pada anak usia dini, tantrum itu sebetulnya bagian dari perkembangan normal, Bunda. Jadi ketika anak itu tantrum ya, usia dini itu memang merupakan apa ya, suatu mekanisme kontrol impulsnya mereka yang memang belum matang. Nah, tapi tantrum ini akan menjadi perhatian nih, kalau kok frekuensinya sangat sering, durasinya lama, intensitasnya berat, dan biasanya disertai apa agresi atau gangguan fungsi mereka di rumah ataupun sekolah. Jadi ketika batasannya itu tidak konsisten, anak itu tidak bisa apa ya memprediksi gitu apa perilaku yang mereka lakukan dengan konsekuensinya di masa depan. Jadi misalnya ya, kalau suatu hari anak tuh menangis, saat saat itu menangis tidak merubah aturan, tapi di lain hari ketika dia menangis dia merubah aturan. Nah di sini orang tua merubah aturan. Nah di sini anak tidak belajar suatu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Nah kalau misalnya apa namanya kondisinya, misalnya anak ketika tantrum berulang, kemudian dia akhirnya bisa mengakses apa yang dia inginkan ya, misalnya apakah benda, aktivitas, atau penghindaran dari tuntutan orang tua, maka si anak akan cenderung mempertahankan sikap tantrum ini gitu. Karena dia tahu ini adalah cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dari sudut pandang neurodevelopmental ya, anak itu kan memang membutuhkan pengalaman berulang ya untuk melatih inhibisi dari respon dan toleransi terhadap frustasi. Jadi kalau anak itu jarang mengalami tadi ya rasa frustasi karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau dilatih untuk menunda kepuasan atau keinginan terhadap sesuatu, itu nanti dia akan sulit ke depannya untuk ketika pada waktunya sudah tidak berada orang tua, sulit untuk bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah dampak pada kemampuan sosial dan toleransi pada frustasi. Biasanya dampaknya ya, kalau di rumah jelas sekali, anak ini akan sulit menerima kata tidak. Ya, jadi misalnya kalau misalnya apa ya intinya adalah ini akan berulang pada situasi-situasi yang ada di rumah seperti eh, harus mandi, makan, kemudian bagaimana dia tidak boleh menggunakan gadget gitu. Tapi yang akan lebih sulit lagi nanti dia di sekolah bersama teman sebayanya. Bagaimana dia nanti harus melakukan sesuatu sesuai giliran, menerima kekalahan, mengikuti aturan itu agak sulit. Dan yang lebih penting lagi, nanti di lingkungan sosial yang mungkin agak sulit untuk menyesuaikan diri dengan keinginan anak ya. Jadi karena misalnya ya di sekolah atau di lingkungan itu, misalnya teman sebaya gitu kan kebutuhannya juga memiliki kebutuhan masing-masing, batas masing-masing, guru juga memiliki aturan gitu kan. Nah, anak yang tidak terbiasa dengan frustrasi kecil di rumah, dia sulit lagi ketika menghadapi apa perkembangan apa kondisi frustasi di luar. Nah, sehingga kemudian bagaimana kita harus melakukan tata laksananya. Nah, di sini yang paling penting itu tadi ya, yang ada di topik kita ya batasan. Batasan ini tidak identik dengan hukuman. Batasan itu struktur supaya anak bisa memahami apa yang bisa diterima dan apa konsekuensi dari perilakunya gitu. Nah, batasan yang sehat itu ada tiga komponen utama, Bunda, yang di atas ini ya. Jadi, adanya aturan yang jelas, konsekuensi yang konsisten, dan validasi emosi. Jadi nanti aturan itu akan menjawab apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian konsistensi itu menjawab apa yang terjadi setelah perilaku tertentu dilakukan. Nah, selanjutnya ada validasi emosi yang berupa empati dan keamanan ini. Empati akan menjawab kebutuhan emosi anak seperti perasaanmu bisa dipahami, tapi perilakumu tetap harus terarah ya. Jadi anak itu akan tahu gimana caranya berperilaku walaupun kita tidak mematikan eksplosinya dia. Jadi dia anak boleh tetap marah, sedih, kecewa, frustrasi itu nggak masalah. Itu hal yang memang dia harus rasakan gitu. Tapi yang dibatasi adalah perilaku-perilaku yang tidak aman dan tidak sesuai. Misalnya dia nggak boleh mukul, nggak boleh melempar barang gitu. Dia nggak boleh melanggar rutinitas-rutinitas yang harus dia lakukan gitu. Nah, ini sejalan dengan prinsip disiplin efektif ya. Jadi kita mengajarkan perilaku yang diharapkan, bukan menghukum perilaku yang tidak diinginkan. Tuh, jadi itu prinsipnya ya. Nah, di sini batasannya yang kita lakukan itu harus
hangat tapi jelas dan konsisten ya. Jadi orang tua itu dalam kehidupan sehari-hari apa namanya harus jelas gitu. Kata-katanya itu harus konkret dan apa namanya dalam situasi sehari-hari itu harus digunakan. Nah, misalnya ya Kak, ketika anak tantrum pengen sesuatu barang, orang tua tuh bisa mengatakannya gini, "Oke, ibu tahu kamu sangat ingin mainan itu. Ibu juga paham kamu kecewa. Tapi hari ini kita nggak membeli mainan. Silahkan menangis. Ibu tunggu di sini sampai kamu apa? Kamu sudah bisa tenang, kamu sudah bisa menerima gitu. Jadi ada di kalimat ini ada tiga komponen. Komponennya adalah validasi emosinya, batasan yang jelas, dan ada kehadiran orang tua di situ untuk menenangkan. Kemudian misalnya saat anak memukul, orang tua bisa mengatakan, misalnya, ayah tahu kamu marah, tapi tangan itu tidak untuk memukul. Ayah pegang tangan kamu agar aman. Silahkan kamu marah. Silahkan kamu bilang juga bahwa kamu marah. Ya, jadi di sini orang tua tidak hanya menghentikan perilaku-perilaku yang tidak sesuai, tapi juga mengajarkan alternatif ekspresi emosi. Jadi saat apa namanya, saat seperti ini adalah cara untuk memberikan memori pada anak. Lanjut ketika anak menolak rutinitas, orang tua bisa itu tadi memberi pilihan terbatas seperti tadi ya. Jadi tidak membiarkan. Pilih, kamu mau sikat gigi di mana? Di kamar mandi atau di pancermin? Silahkan kamu pilih. Nah, jadi di sini anak apa namanya bisa memilih ya, otonominya terbebaskan. Nah, dan ketika misalnya apa namanya anak berhasil melakukan sesuatu yang sesuai dengan batasan, beri penguatan positif ya, misalnya. Oke, kamu tadi kesal kan karena kamu menunggu giliran lama, tapi kamu berhasil. Itu sulit dan kamu berhasil. Berarti kamu sudah apa? Sudah selangkah lebih maju. Nah, jadi ini validasi ya terhadap apa namanya kemampuannya anak. Nah, di sini ketika apa namanya kita lakukan validasi perasaan pada anak, itu kita tidak merubah batas. Jadi anak itu berasa dimengerti, tapi harus belajar realitas kehidupan seperti ini. Nah, ini beberapa kesalahan dalam penerapan batasan pada orang tua ya, yang sering kita lakukan. Yang pertama, terlalu banyak menjadikan penjelasan waktu anak tantrum. Anak waktu tantrum itu dia kapasitas untuk memproses bahasa dan logika tuh menurun. Jadi kalimatnya itu lebih baik, jangan kalimat panjang atau kalimat-kalimat ceramah yang nggak efektif. Pakai kalimat singkat dan konsisten ya. Jadi mudah dimengerti. Dan kemudian eh, yang kedua adalah eh, apa kesalahan yang kedua adalah kita mengubah aturan karena tidak tega. Misalnya ketika anaknya kok nangis jadi nggak tega, jadi ya udah boleh boleh sekali ini boleh tapi besok tidak lagi ya. Itu tidak akan dilakukan karena anak tahu ketika aku tantrum aku memperoleh apa yang aku inginkan. Akhirnya itu tidak akan berhasil. Dan yang terakhir adalah ketiga menyamakan tegas dengan keras. Ya, jadi tegas itu bukan membentak, mempermalukan atau menghukum secara berlebihan. Tegas itu adalah batasnya jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh anak. Ya, jadi anak itu sebetulnya lebih mudah loh menerima apa sebuah koreksi atau perbaikan ketika relasinya dengan orang tua itu tetap aman. Jadi tetap bisa anak merasa tetap bisa berdiskusi dengan orang tua dibanding ketika anak itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berdiskusi. Nah, namun ketika misalnya ini terjadi ya, kondisi-kondisi apa seperti ini ya, apa kondisi-kondisi red flag seperti ini, misalnya anak yang suka melukai diri sendiri, tantrumnya sangat lama, kemudian kok di berbagai setting dia melakukan dengan intensitas berat. Nah, ini adalah red flag tantrum. Kemudian ada red flag perkembangan ya seperti keterlambatan bicara, kurang kontak sosial, ada yang masalah tidur atau makan yang berat dan penyakit-penyakit seperti ADHD, ASD itu ini adalah kondisi yang tidak bisa dibiarkan. Perlu pendekatan khusus kayak riwayat perilaku, screening perkembangan, observasi interaksi orang tua. Nah, kondisi seperti ini tidak bisa kita ini sendiri ya kita apa tata laksana sendiri maka mama-mama perlu untuk segera merujuk bisa ke dokter anak, psikolog anak, psikiater, dokter tumbuh kembang ya untuk intervensi dini. Nah, apa intervensi yang bisa dilakukan mama papa di rumah antara lain seperti ini. Ya, intervensi ini yang bisa dimulai dari awal ya. Yang pertama adalah kita terapkan pilih 3 sampai 5 aturan inti di rumah ya untuk awal. Misalnya misal di rumah kita tangan tidak boleh untuk memukul. Di rumah kita gadget adalah setelah selesai mengerjakan PR. Di rumah kita
tidur harus jam sekian. Ya, jadi aturannya itu nggak banyak-banyak tapi konsisten dilakukan. Oke. Kemudian yang kedua, ketika misalnya kita memberikan suatu instruksi itu harus singkat, konkret, dan positif. Ya, nggak boleh negatif. Jadi daripada bilang jangan lari itu kan negatif ya. Lebih baik dikatakan jalan pelan-pelan saja. Nah, ketika kita memberikan instruksi, kita juga harus mendekati anak itu, ada kontak mata dan nadanya tenang, jangan ada tinggi. Kemudian ketiga, kita lakukan validasi tanpa menyerah dengan keinginan anak. Jadi misalnya itu tadi apa misalnya ada anak membeli es krim, ternyata es krimnya cuma satu, nggak bisa ya, ya udah validasi. Oke, nah kamu kecewa ya es krimnya hanya satu dan kamu tidak bisa mendapatkannya. Tapi kita coba cari aktivitas lain yang lebih menyenangkan, yuk. Jadi apa namanya tidak terus kita membelikan es krim lain, gitu, Kak. Ya. Kemudian yang keempat adalah kita harus memberikan konsekuensi itu yang logis. Jangan sampai bingung mereka dengan konsekuensinya. Misalnya ya, oke, karena kamu melempar mainan, maka mainan ini akan Bunda simpan dulu sementara. Gak usah kayak yang, gimana sih nak, kamu tuh ini kan berantakan, mama capek. Ini enggak, ya. Jadi kita harus memberikan suatu contoh yang jelas. Jangan, apa namanya, ceramah panjang dan hukuman yang tidak relevan. Dan yang terakhir adalah, seperti tadi kita bahas sebelumnya, ketika dia melakukan sesuatu yang sudah sesuai, beri pujian. Ya, sehingga dia merasakan aura positif di situ dan dia merasa dan di situ dopamin keluar. Apa dopamin itu adalah suatu hormon yang menciptakan rasa bahagia. Ketika dia merasa seperti itu, nanti dia akan mengulang hal yang sama ke depannya. Oke, ya, jadi saya simpulkan saja ini karena sudah melewati waktu. eh, ada beberapa poin utama nih ya yang dalam kesimpulan ini yang bisa menjadi kesimpulan. Yang pertama, batasan merupakan bagian dari kebutuhan perkembangan anak. Nah, anak yang merasa aman ketika memiliki lingkungan yang konsisten dan dapat diprediksi. Yang kedua, pola asuh anak permisif itu memang hangat tapi tidak ada struktur. Jadi anak di sini akan kurang mendapatkan kesempatan untuk apa apa frustrasi, mengembangkan self control gitu ya. Nah, yang ketiga, pola asuh otoriter itu memang memberikan struktur yang bagus, tapi nggak ada kehangatan. Sehingga di sini anak itu patuhnya karena takut, bukan karena ada apa self regulasi yang memahami. Sehingga kemudian pola asuh otoritatif merupakan target utama nih yang akan kita lakukan, yang bisa menggabungkan antara kehangatan dengan batasan yang jelas, memberikan konsistensi terhadap terhadap hal yang dilakukan anak dengan penghargaan terhadap perkembangan anak. Oke, nah tantrum itu adalah kesempatan belajar buat anak, sehingga dalam momen tersebut orang tua tuh harus tahu bagaimana cara memahami emosi anak, membatasi perilaku-perilaku yang tidak aman sembari mengembangkan regulasi diri. Jadi eh, Mama harus ini ingat nih ya, kalimat-kalimat penutup ini nih ketika menghadapi anak. Jadi oke sayang, Mama tahu kamu marah, tapi aturan kita tetap sama ya. Sehingga dalam kalimat ini kita merangkum prinsip otoritatif semuanya. Kita validasi emosinya, tetap diberikan pujian, tapi batas perilaku tetap dijaga. Ya, berikut adalah referensi yang saya gunakan hari ini. Terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan. Jadi ya, Mama, batasan itu bukan lawan dari kasih sayang. Ini adalah bentuk kasih sayang yang terstruktur. Jadi tujuan kita bukan menjadi orang tua yang sempurna ya, yang seperti Ibu Peri, tapi bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang dapat menyiapkan kebutuhan perkembangan anak. Oke, terima kasih kepada Mama Papa sekalian. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih Dokter Sinta. Wow, luar biasa menarik banget ya dok ya. Eh, Relate banget sih dok, dan saya juga agak sedikit-sedikit tersindir ya dok. Dok, ini ada beberapa pertanyaan. Mau langsung dibacakan dan dijawab atau seperti apa dokter? Monggo bacakan beberapa pertanyaan dulu saja yang mungkin hampir sama Baik. atau apa gitu ya, Mbak. Oke dok, ini ada satu pertanyaan nih dok. Saya bacakan dulu ya dok. Eh, Bagaimana menyikapi jika kita udah menerapkan aturan tertentu, tapi ada orang luar, misalnya nih dok, nenek, seperti itu, yang justru merubah aturan itu dok. Monggo dok, bisa dijawab dulu dok.
Ya, memang ya Maya itu challenge yang sangat berat saat ini memang untuk penerapan aturan dan itu memang bukan bukan cuma saat ini ya itu yang sudah terjadi dari apa dari masa ke masa gitu memang ketika apa parenting dihadapkan dengan apa ya berarti itu ya grand parenting ya itu adalah sesuatu yang agak cukup bertolak belakang ya di mana ketika kita sebagai orang tua itu niat kita adalah mendidik ya, tidak hanya menyayangi, tapi kita mendidik juga. Nah, sedangkan ketika kita bicara tentang grandparenting atau nenek kakeknya, kita mereka tidak ada gitu eh, ke kepentingan untuk mendidik anak, sehingga memang yang mereka inginkan adalah kebahagiaan, kesenangan dari cucu gitu. Nah, di sini kita bisa mendiskusikan dengan mereka. Ya, jadi mendiskusikan bahwa ternyata ketika misalnya tidak sinkron gitu ya dalam parenting, maka ini nanti akan sulit nih kita bisa memberikan suatu pendidikan yang eh, spesifik pada si anak ini dan hasilnya nanti jangankan ya dengan nenek kakeknya, ayah dan ibu pun harus kompak dalam menerapkan keputusan ini gitu, tadi batasan-batasan ini. Manakala tidak kompak, anak ini pinter banget nih dia bisa anak itu kan otaknya masih sangat ini ya berkembang ya. Jadi dia pinter banget bisa eh, melihat misalnya oh kalau aku sama mama eh, minta sesuatu nggak dikasih tapi sama ayah dikasih. Akhirnya nanti dia akan cenderung untuk apapun sama ayah. Akhirnya batasan-batasan yang diberikan mamanya tidak dijalankan. Oleh karena itu penting sekali nih orang-orang dewasa di sekitarnya itu harus kompak dalam menjalankan ini. Nah, mungkin ini mama-mama bisa nih diskusi sama nenek kakeknya nih. Oke lah kalau cuma satu dua kali, misalnya ketika mudik gitu ya. Ketika mudik, diskusikan pada anak kakak, adik, mungkin sekarang kita ke rumah nenek, nanti nenek akan seperti ini, seperti ini. Oke, itu adalah peraturan di rumah nenek, kita menghargai, tapi ingat kakak dan adik ketika nanti sudah kembali lagi kepada kehidupan kita, berarti sudah kembali lagi kepada peraturan kita. Jadi kita berikan diskusi itu ya, guys, ya, supaya bisa dipahami juga oleh anak, dan kita juga harus diskusi sama kakek nenek. Seperti itu. Oke, Mas dokter, Yuda. terima kasih dokter. Ini kayaknya ada lagi nih dok. Saya bacakan ya dok ya, yang masuk ke chat dulu dok. Untuk anak usia 1 tahun, bagaimana cara yang baik dan tepat untuk mulai menerapkan batasan atau aturan di rumah? Ketika anak menangis saat diberi batasan, bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan baik, mengingat kemampuan bahasa dan komunikasinya masih terbatas. Selain itu, apakah ada rentang waktu nih dok, tentang waktu tertentu untuk membiarkan anak menangis sebelum ditenangkan? Oke, ya untuk anak 1 tahun ya Maya. Jadi sebetulnya memang di sini orang tua itu saat ini memang belajarnya harus lebih banyak nih. Karena apa? Karena ketika kita mendampingi anak kita dalam tumbuh kembangnya, kita harus tahu anak ini sampai step apa nih tumbuh kembangnya. Kalau kita bicara tumbuh kembang, kita nggak bicara usia pasti ya Maya. Oke, usia 1 tahun, tapi usia 1 tahun itu ada yang memang dia sudah cukup matang dalam kemampuan berbicara, ada yang belum. Tapi kita ketika menerapkan batasan ini, kita tidak memerlukan kemampuan berbahasa ekspresif yang sudah matang. Anak dari mulai usia 9 bulan, sebetulnya dia sudah bisa memahami bahasa responsif. Jadi dia sudah memahami apa yang kita sampaikan. Walaupun mungkin ekspresifnya mereka masih belum paham gitu ya. Nah, di situ kita sudah bisa masukkan dan ya pasti sesuai usianya. Kalau misalnya anak-anak seusia segitu ya mungkin yang bisa kita lakukan makan seperti misalnya ketika mereka makan ya apa ya makan MPASI gitu ya. Makan MPASI kita beri kok disembur gitu ya nggak dimakan-makan. Nah, itu kita bisa kayak gini. Oke, kalau kamu sudah tidak mau makan, kita akan selesai makan saat ini. Kita tidak akan meneruskannya. Stop. Nah, seperti itu, nanti dia berulang, dia akan tahu, oh kalau aku makan di sembur, aku akan dapat makan. Maka aku akan behave, aku akan mencoba menerima makanan ini. Jadi, apa namanya, diberikan konsekuensi itu. Dan itu harus konsisten. Tapi bukan hukuman, maksudnya memang ya harus, dipastikan bahwa eh, anak itu memahami di usia tersebut.
Jadi bisa komunikasi dua arah gitu. Nah, terus yang kedua adalah kapan ya ketika anak itu menangis dan kita tuh harus apa tenangkan. Nah, di sini mama harus memahami kausa dari menangis itu. Kalau penyebab dari menangis itu adalah sesuatu yang apa ya cukup emergensi, misal sakit ya atau ketakutan, maka ya kita harus immediately harus segera apa istilahnya memberikan apa ya melakukan comforting gitu kan misalnya ketika eh, dia mengalami sakit sesuatu atau ketakutan kita nggak boleh membiarkan terlalu lama ya. Tapi kalau itu berkaitan menangisnya, kan pasti mama dan ayah tahu ya, menangisnya itu karena dia tidak mau sesuatu yang harus dia lakukan atau ingin sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Nah, di situ maka mama harus tahu batasannya tegas. Mau dia menangis sampai seperti apapun, kalau emang itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang dia harus lakukan, tidak perlu mama apa namanya, kemudian mengalah seperti itu misalnya. Ya, misalnya katakanlah anak itu pengen mainan yang seharusnya memang tidak mama tidak berencana memberi mainan itu. Akhirnya dia menangis mengamuk dari mulai toko sampai rumah. Ya, mama tetap harus itu menyampaikan validasi. Oke, mama tahu kamu marah. Tapi ini tidak saatnya kita membeli mainan itu. Ayo kita lakukan kegiatan lain. Kalau dia masih seperti itu nggak apa-apa, lakukan saja. Mama harus konsekuen. Jangan sampai terus berubah gitu. Oh, kasihan anakku nih sampai rumah tetap nangis-nangis. Enggak, tetap aja seperti itu. Nanti dia akan belajar, mah. Di situasi selanjutnya, dia tidak akan eh, seperti itu lagi. Karena dia tahu tidak berhasil. Tidak akan aku berhasil, buat apa aku seperti itu, gitu kan. Ketika nanti suatu hari dia melakukan itu lagi, mama harus sama responnya. Halo dok, sepertinya terputus ya dok. Sebentar ya, mohon ditunggu mungkin di dokter Sinta sedang ada sedikit kendala. Oke, sambil nunggu dokter Sinta tersambung kembali, untuk bunda-bunda semuanya yang sudah mengirimkan pertanyaan, sekiranya ada pertanyaan yang agak mirip, saya jadikan satu ke dokter Sinta ya, agar dokter Sinta menjelaskannya tidak berulang, biar pertanyaan-pertanyaan yang lain juga dapat terjawab sama dokter Sinta. Seperti itu ya, dokter Sinta sudah kembali lagi. Sepertinya dokter Sinta sudah terhubung kembali, dok. Ah, ternyata mati. Saya nggak sadar barusan mati. Terlempar sepertinya. Maaf, Oh, maaf. saking asiknya ya dok ya, Iya, karena ternyata. bunda-bundi ini kok Hmm. ternyata komunikatif sekali ya dok. Iya, ternyata mati kok baru Baik, monggo sadar. dokter bisa dilanjutkan lagi dokter. Ya, tadi sampai mana ya? Oke, jadi ya itu tadi ya, tetap bagaimanapun harus jelas batasannya. Jadi
menangisnya seperti apa yang harus segera ditenangkan, yaitu tadi memang mengancam apa yaitu tadi seperti sakit, takut, lapar, haus gitu memang harus segera respons ya mama ya. Tapi kalau itu kaitannya dengan itu tadi keinginan suatu tantrum, nggak perlu mama kemudian menyerah. Itu ya. Oke. Oke, dilanjut ya dok. Ini masih ada dua pertanyaan lagi dok. Kayaknya kalau terkait parenting ini emang sangat menarik ya dok ya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya dok. Halo dok, halo kak, izin bertanya. Saya ibu dua anak. Anak pertama saya usia 6 tahun, sedangkan anak kedua saya baru berusia 2 bulan. Anak saya yang pertama masih proses adaptasi menerima kelahiran adiknya, sehingga sering cari perhatian. Sebagai orang tua, kami berusaha tidak mengubah kebiasaan yang dilakukan sebelum punya adik. Kadang yang dilakukan menguji kesabaran sehingga muncul didikan VOC. Wah, menarik banget nih dok. Ada yang menyinggung VOC dok. Sebagai orang tua harus bagaimana ya dok menyikapi hal itu? Monggo dokter Sinta. Oke, terima kasih Mbak. Ya, memang ini sering terjadi ya ketika memiliki apa adik baru gitu ya. Eh, Kemudian itu tadi istilahnya merasa tidak diperhatikan, kemudian apa merasa adiknya ancaman gitu ya. Sebetulnya seperti ini itu kalau ini karena sudah terjadi ya, tapi mungkin nanti mama-mama kalau misalnya mau ada yang selanjutnya nih Maya, sebaiknya memang sudah dipersiapkan ketika adiknya belum lahir. Dipersiapkan ketika adiknya belum lahir itu maksudnya apa? Ya, konsekuensi-konsekuensi yang mungkin ada ketika adiknya sudah lahir, seperti bagaimana harus sharing terhadap segala sesuatu hal yang ada, kemudian juga bagaimana posisi apa namanya dia nantinya ketika misalnya ada adiknya itu apa akan lebih baik ketika sudah disampaikan ketika adik itu belum ada, jadi dipersiapkan sehingga ketika adiknya ada itu ya pasti akan tetap anaknya walaupun sudah dipersiapkan pun dia pasti akan kaget itu kan yang tadinya hopeful gitu ya mamahnya terutama ya apa mamahnya yang sangat sama apa sangat ini apa sangat lekat gitu ya sama dia ternyata harus membagi diri itu agak susah pada aneh. Nah, ketika seperti itu kita harus gradual jadi harus apa namanya pelan-pelan gitu ya dalam kita memberikan apa istilahnya pengertian pada anak ini. Nah, eh, ketika memberikan didikan VOC itu nanti akan menjadikan luka pada dirinya dia. Jadi seperti merasa bahwa oke ketika adik ada maka orang tua jadi tidak menyayangiku, jadi memperlakukanku dengan seperti ini gitu kan. Nah kita kan tidak mau ya hal tersebut nanti malah menjadi apa ya gangguan perilaku pada anak. Nah boleh loh ketika seperti ini itu mungkin ada sosok yang lain, so ada katakanlah misalnya mama fokus sama adik, ayah itu menjadi sosok utama, menjadi istilahnya seseorang yang menjadi apa ya penenang buat si anak ini. Maksudnya penenang gimana? Tetap kita kembali ke cara pola asuh otoritatif ya, di mana batasan tetap harus ada, namun kita divalidasi validasi emosinya yang harus dilakukan. Jadi orang tersebut ya sebetulnya nggak harus hanya satu orang ya, mama dan ayah boleh dua-duanya saling ini. Ketika anak melakukan seperti itu ya udah katakan, oke mama tahu nak, kamu pasti sedih, kamu pasti marah karena sekarang kamu harus membagi mama dengan apa dengan adikmu karena adik juga membutuhkan mama untuk seperti ini seperti dulu kamu membutuhkan mama seperti ini. Tapi hal tersebut bukanlah hal yang baik yang apa kamu lakukan. Coba kita lakukan hal lain yang lebih menyenangkan. Selain atau ayah bilang, oke adikmu seperti ini nih kak gitu ya. Ayah tahu ini tidak menyenangkan buat kamu. Kita bisa lakukan kegiatan menyenangkan lainnya. Gitu. Jadi apa namanya ada pengalihan dari hal yang membuat dia tidak nyaman sehingga kemudian dia mencari perhatian itu ya tantrum dan sebagainya menjadi hal lain yang apa namanya bisa mengalihkan dan hal lain itu sebisa mungkin jangan membuat si kakak malah semakin membenci adiknya. Buat misalnya kakak itu menjadi part dari apa perawatan adiknya gitu. Jadi dia merasa involved dan dia merasa lebih berharga misalnya. Kak,
bantu ibu untuk memberi minum adik yuk gitu. Jadi nanti ibu bisa apa bikinin mainan kamu. Misalnya seperti itu ada batasan-batasan. Jadi anak eh, kita validasi emosinya, tapi kita tidak membenarkan perilakunya. Gitu. Jadi memang eh, challenging sih ya, dan ini nggak bisa dalam kondisi orang tua juga emosinya juga harus stabil. Ketika orang tua emosinya sedang naik turun, biasanya mama mama gitu ya, baru punya anak kecil pasti kan wah itu mix emotion ya. Itu kadang-kadang di situ ya memang harus menahan diri. Maka kenapa kita butuh bantuan nih dari orang lainnya seperti itu ya Kak ya. Enggak. Baik, semoga sudah terjawab ya. Bunda-bunda, kayaknya ini ada ayah yang gabung ya, dok. Boleh disapa, dok? Oh iya, selamat pagi menjelang siang nih, ayah atau papa atau dedi atau siapa nih? Dokter, ini Selamat masih ada siang, tiga dokter. pertanyaan lagi. Jadi, harap bersabar ya, dok. Seperti ini banyak menarik. Apakah nanti ke depannya perlu part 2, dok? Oh enggak, Saya bacakan ya, dok, ya. silakan. Eh, Ya. Bagaimana ya, dok, mengatasi anak berucap buruk akibat pengaruh lingkungan teman? Ini mungkin banyak banget juga kejadian-kejadian seperti ini, dok. Monggo, dokter. Oke, ya. Memang apa namanya, ketika anak itu sudah berada di lingkungan masyarakat ya, nggak hanya di rumah, itu banyak pengaruh-pengaruh yang sulit ya kita batasi, sulit kita hindari gitu, bukan sulit batasi, sulit kita hindari. Dia belajar dari luar, belajar dari banyak. Nah, di sini yang kalian itu adalah memberitahu dari awal. Ya, jadi dari awal mereka sudah diberitahu, nak, eh, kata-kata kotor atau bad word seperti A, B, C, D, E, F kata itu adalah hal yang dilarang di keluarga kita. Hal-hal tersebut tidak baik, hal tersebut bisa menyakiti orang, dan ayah atau bunda, papa, mama tidak mau kamu mengucapkan hal tersebut. Nah, kalau misalnya apa namanya dia sudah diberikan batasan, kemudian nanti apa namanya dia melakukan itu, silahkan beri konsekuensinya. Konsekuensinya boleh misalnya hal yang ringan saja yang membuat misalnya dia tidak apa namanya tidak merasa nggak nyaman gitu ya, apa namanya dalam pengucapan misalnya, oke kalau kamu apa namanya masih mengatakan yang seperti itu, maka sepertinya kamu tidak akan apa namanya kamu harus apa apa misalnya apa yang dia inginkan itu maka tidak akan bisa dia ini dia tidak peroleh gitu ya. Nah jadi dia tahu bahwa oh ini hal yang buruk gitu, atau dibalik misalnya kalau kakak bayangkan ada orang lain mengucapkan kata-kata tersebut pada kakak, apa yang kakak rasakan? Kakak akan merasa sedih, kakak akan merasa marah. Nah, ketika kakak melakukan hal tersebut, maka orang yang menerimanya juga akan merasakan hal yang sama. Dan kakak nggak mau kan seperti itu. Nah, jadi itu adalah apa ya pengertian-pengertian dan batasan-batasan yang diberikan pada eh, anak tersebut. Ya, karena memang apa namanya pengaruh lingkungan sangat ini ya sangat besar tuh. Nah, tapi yang apa eh, orang tua itu jangan melakukan reaksi yang berlebihan ya. Kadang-kadang itu ini kadang-kadang orang tua itu kaget berlebihan atau malah kadang-kadang tertawa. Jadi kan misalnya anak berusia 2 tahun gitu tahu kata-kata kasar misalnya ya. Eh, Kemudian ketika dia mengucapkan itu orang tua tertawa misalnya gitu atau kaget. Nah, itu nanti dia merasa bahwa oh itu hal yang menarik bagi orang tuaku, maka aku akan ulangi gitu. Tapi ketika misalnya kita apa namanya melakukan hal yang wajar, respon wajar gitu. Misalnya kayak kakak tahu itu dari mana gitu. Terus eh, bukan seperti itu loh Kak, seharusnya pengucapannya. Harusnya pengucapannya seperti ini gitu ya. Atau misalnya apa namanya eh, seharusnya yang apa boleh diucapkan adalah ini. Nah, kalau misalnya itu tetap tidak bisa ya udah batasi paparannya. Misalnya dia memang menurut mama oh sama si A, si B, si C seperti itu, batasi paparannya. Atau misalnya ajak dengan ganti dengan aktivitas yang lain sehingga dia terbebas dari paparan tersebut.
Itu mungkin Mbak. Oke, dokter. Ini masih ada lagi ya, dok? Selanjutnya, mana yang lebih prioritas, dok? Anak berprestasi atau anak bahagia? Ringan tapi berat ini, dok, pertanyaannya. Iya, nih maksudnya berprestasi ya ini nih yang harus saya highlight nih. Berprestasi yang seperti apa mah? Maksudnya berprestasi yang kejuaraan akademik seperti itu atau yang seperti apa? Atau yang berprestasi ketika anaknya itu kok baik, jujur ya. Kadang-kadang sekarang agak bias gitu. Nah, eh, sayangnya ya di kita itu mungkin pendidikan juga mungkin nih masih jadi PR ya. Jadi anak dari kecil itu bahwa yang terbaik itu adalah anak yang menang lomba A, B, C, D, E, F, G. Anak TK yang terbaik adalah yang dia sudah bisa membaca, mengaji, bahasa Inggris, menghitung, yang seperti itu. Sedangkan mereka lupa mengajarkan good behavior pada anaknya. Dan apa namanya, anak ini tumbuh berprestasi tapi suka berbohong. Bahkan misalnya nanti ketika sekolah gitu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan prestasinya gitu kan. Nah, kita kan nggak ingin ya anak kita itu tumbuh menjadi yaitu pribadi-pribadi yang kurang baik dengan manipulatif dan sebagainya. Nah, dengan kita itu mengejar dia untuk berprestasi, maka itu yang dirasakan adalah apa ya istilahnya ya? eh, Mungkin seperti adrenalin untuk bagaimana kita bisa. Jadi ketika kita itu membuat anak kita tuh bangga anak kita berprestasi, yang itu yang apa yang kita dorong itu, maka anak melihat bahwa oh penerimaan itu adalah ketika aku berprestasi, penerimaan orang tua. Tapi ketika aku tidak berprestasi, apa namanya aku tidak akan diterima oleh orang tua seperti itu. Sedangkan ketika misalnya anak itu yang jadi ini anak tuh orang tua itu adalah bahagia, belum bahagia itu banyak versi ya Mbak ya. Intinya adalah bagaimana anak itu bisa diterima apa adanya dan bagaimana kita mengajarkan anak itu menjadi memiliki good behavior sehingga dia akan puas dengan dirinya seperti apa adanya dengan tetap berusaha untuk mendapatkan yang terbaik gitu untuk dirinya. Oke, mungkin begitu. Eh, Siap, dokter. Ini ada lagi nih, dok. Izin tanya, dok. Akhir-akhir ini lagi khawatir banget banyak kasus bully di sekolah. Adakah pengaruhnya dari pendidikan kita di dalam rumah terhadap perilaku bully tersebut? Monggo, dokter. Pada dasarnya sebetulnya ya Mbak ya, yang malah saat ini ya dari penelitian terakhir yang menjadi PR itu malah sebetulnya bukan anak yang dibully. Ya, oke, anak yang dibully itu memang resiliennya ya atau apa ketahanannya mungkin memang perlu cukup diperhatikan sama orang tua karena biasanya anak-anak yang dibully ini problemnya terhadap itu. Tapi justru yang menjadi problem adalah anak yang membuli. Nah, ini jadi PR orang tuanya adalah orang tua yang anaknya membuli. Ada apa nih dengan orang tuanya? Kenapa anak itu menunjukkan apa ininya dia apa ya istilahnya ya melakukan interaksi sosial dengan cara membuli. Apakah hal tersebut dia terima juga dari orang tuanya? Seperti misalnya pada kondisi dia dididik dengan itu tadi cara VOC lah gitu ya yang bahwa dia harus menggunakan kekuatan untuk dia mendapatkan sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan anak yang dibully sendiri sebetulnya it's okay ketika anak itu dibully dan anak itu tetap biasa saja atau anak itu tetap santai-santai saja bahagia saja itu nggak masalah. Sehingga kita memang harus mengajarkan ketahanan pada anak dan apa penerimaan pada kondisinya sendiri. Jadi anak itu merasa berharga apapun kondisinya dia. Sehingga walaupun dia dibully seperti apapun tidak masalah. Misalnya anak nerdy nih ya yang dibully sama teman-teman sekitarnya ketika si anak ini kok sukanya menggambar, menulis di sekolah gitu kan. Sedangkan teman-temannya bermain apa, bermain bola, bermain basket, misalnya seperti itu. Nah, ketika si anak itu apa, ketika orang tua itu memberikan validasi bahwa ketika memang anak itu menyukai menulis dan membaca dan itu nggak masalah, maka anak ini akan nggak masalah ketika dia dibully sama teman-teman dia. Karena apa? Karena dia penerimaan di keluarganya sudah baik. Jadi bagaimana caranya apa namanya apa mendidik anak itu ya dari awal memang kita harus bisa memberikan apa ya istilahnya.
validasi positif gitu terhadap anak kita apapun itu. Ya, mungkin seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Dokter Sinta. Mungkin pertanyaan yang barusan tadi sekaligus untuk pertanyaan penutup ya dok ya. Kayaknya jam 11 1 jam nggak kerasa ya dok ya. Terlalu Luar asik biasa ya. untuk berinteraksi dengan Hmm, bunda-budi sahabat AMC ini. Oh iya ada ayah juga gitu. Dokter mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin sudah jadi satu tadi ya dok ya. siap, siap, siap. Nah, nanti Betul kalau memang. misalnya ada kesempatan lagi, mungkin akan kita jadwalkan lagi untuk happy class Siap. selanjutnya ya, Dok ya. Karena Oke. kayaknya untuk parenting ini sangat-sangat menarik ya, Dok ya. Kalau misalnya kita bacain semuanya, kayaknya nanti sampai jam 12 nggak kelar sih, Dok. Nanti bisa main ke AMC lah, Mbak ya. Oh iya, bisa main ke MC, sekedar konsul bisa ya, Dok ya. Tidak harus sakit dulu ya, Dok. Tidak harus sakit, betul kan. eh, Betul. Bahkan kan ininya adalah ilmu kesehatan anak, bukan ilmu penyakit anak ya. Jadi bukan anak-anak yang Betul, sakit yang sakit kan. betul dokter. Jadi untuk ayah bunda semuanya, jika memang tertarik nih, kayaknya dokter Sinta enak banget ya diajakin konsul ya. Jadi untuk mau silakan aja ke AMC, kita tidak perlu membawa anak yang sakit juga nggak perlu ya dok ya. Sekedar yang konsultasi ayah atau bunda juga nanti bisa kita jadwalkan seperti itu. Jadi dok, J, Siap. oke, baik, Ya. nggak terasa udah jam 11 lebih, walaupun lebihnya cuma sedikit, tapi berhubung Dokter Sinta mungkin ada agenda selanjutnya, untuk sesi parenting hari ini kita cukupkan ya dok ya. Ya, matur nuwun sangat ya Mbak ya. Mudah-mudahan sedikit itu bisa menjadi apa pembuka lah ini buat mama-mama, ayah-ayah sekalian di sini untuk mulai melakukan apa istilahnya ini batasan-batasan pada anak ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan generasi yang lebih tangguh di masa mendatangnya. Betul dokter ya. Terima kasih untuk ayah bunda semuanya yang udah berpartisipasi dalam Happy Class, terutama ke kelas parenting hari ini. Kami dari Rumah Sakit AMC mengucapkan terima kasih banyak dan semoga kita ada apa ya, agenda-agenda seperti ini yang bisa kita rutinkan ya, biar kita juga sering bisa berinteraksi dengan ayah bunda semuanya seperti itu. Baik, Dokter Sinta, terima kasih banyak atas waktunya dan untuk ayah bunda semuanya, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu bersama Adek dan atau Ananda gitu ya. Untuk parentingnya kita akhiri. Bila ada banyak pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin ada salah kata dalam atau dalam membersamai kelas hari ini, saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Sinta dan Ayah Bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak. Terima kasih.